Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tuflo Channel. Kali ini saya akan membahas tentang atau mereaction tentang keluarga kerajaan Inggris ya. Dimana setelah wafatnya Ratu Elizabeth itu kekayaan pewaris tahta itu meningkat sangat pesat ya, sehingga mereka berfoya-foya ya dengan kekayaannya yang melimpah ya. Ini saya ambil dari channelnya Daftar Populer ya, yang memiliki subscriber 14 juta lebih. Kalian bisa lihat di link di deskripsi ya, linknya ya. Oke, untuk menyingkat waktu, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah, dan tonton terus sampai selesai, jangan di skip. Oke, langsung kita simak videonya. Setelah kematian Ratu Elizabeth II, tahta pun diserahkan kepada Charles menjadi Raja Inggris dengan gelar Raja Charles III. Tak hanya itu, gelar anaknya Pangeran William pun ternyata ikut berubah loh. Yuk kita berkenalan lebih jauh dengan Pangeran William sebagai calon pewaris tahta kerajaan Inggris selanjutnya. Jadi sekarang rajanya Pangeran Charles ya, sekarang jadi Raja Charles. Pertama-tama mari kita melihat posisi Pangeran William di silsilah keluarga mendiang Ratu Elizabeth II dulu nih. Jika dilihat dari pohon keluarga ini, jelas ya kalau Pangeran William adalah putra sulung Raja Charles III dengan mendiang Lady Diana atau Putri Diana. Karenanya, Pangeran William kini berada di urutan pertama dalam garis tahta kerajaan Inggris selanjutnya. Pangeran William memiliki saudara yang bernama Pangeran Harry. Sebelumnya, Pangeran William memiliki gelar Duke of Cambridge atau Adipati Cambridge. Jadi perlu kamu tahu nih, ada 5 tingkat gelar bangsawan kerajaan Inggris. Mulai dari Jadi ini ya, tingkatan di kerajaan Inggris ya, gelarnya ya. yang paling bawah ada Baron atau Baroness, lalu Viscount atau Viscountess, kemudian di tingkat ketiga ada Count atau Countess. Di tingkatan kedua ada Marquis atau Marchioness. Nah, di tingkatan pertama adalah Duke atau Duchess. Gelar ini merupakan gelar tertinggi di antara semua bangsawan di Inggris, hanya setingkat di bawah raja atau ratu. Nah, pemilik gelar Duke memegang wilayah yang dikenal sebagai Dukedom. Jadi artinya, Pangeran William ini memegang wilayah Cambridge. Pada tanggal 29 April 2011, ia menikah dengan Kate Middleton, yang kemudian diberi gelar Duchess of Cambridge. Nah, hubungan mereka ini cukup menarik perhatian nih, karena keduanya bertemu di kampus dan berpacaran selama 6 tahun lamanya. Betul ya, saya masih ingat betul waktu Pangeran William ini pacaran dengan Kate Middleton ini ya. Itu memang sempat geger dunia ya, karena Kate Middleton itu berasal dari rakyat biasa dan bukan bangsawan ya, seingat saya. Jadi seperti Lady Di, kisahnya seperti ibunya dulu ya, sempat menggegerkan dunia. Wow, dari pernikahan ini mereka dikaruniai 3 anak. Anak pertama bernama George yang lahir pada Juli 2013. Anak kedua bernama Charlotte, lahir pada tahun 2015. Dan anak ketiga bernama Louis pada 2018. Kini, setelah Ratu Elizabeth II meninggal dan ayahnya menjadi Raja Inggris, otomatis wilayah yang dipegang Pangeran Charles di Cornwall berpindah ke sang anak sulungnya dan membuat gelarnya bertambah menjadi Duke of Cornwall and Cambridge. Dan tentu istrinya pun mengikut, jadi Duchess of Cornwall and Cambridge. Dua wilayah kan. Jadi karena ayahnya jadi raja, jadi naik pangkat ya, otomatis Pangeran William juga naik pangkat juga ya, istilahnya begitulah. Jadi wilayah yang dulu dikuasai oleh Pangeran Charles otomatis berpindah ke Pangeran William, anaknya ya. Memiliki kehidupan nyaris sempurna. Namun ternyata, pria berusia 40 tahun ini juga memiliki sisi gelap loh. Kamu mungkin udah tahu kalau sang adik, Pangeran Harry, memutuskan untuk keluar dari istana Inggris bersama istrinya pada awal 2020 lalu dan tinggal di Santa Barbara, California, Amerika Serikat. Namun gak banyak yang tahu
kalau salah satu alasan Harry keluar dari istana karena ternyata nih ia cukup sering bertengkar dengan Pangeran William. Ada beberapa alasan mengapa mereka ini sering berselisih paham dan memutuskan untuk saling diam saat harus menghadiri acara bersama. Salah satunya karena Pangeran William sebenarnya tidak begitu setuju saat Harry memutuskan menikah dengan Meghan Markle yang terlalu cepat. Mereka ini bahkan pernah bertengkar sampai menyinggung soal siapa yang lebih pantas jadi Raja Inggris selanjutnya. Dan pertengkaran dua bersaudara ini juga merembes kepada hubungan istri mereka. Dan itu sejak bulan Juli, Pangeran William diisukan sedang menjalin hubungan di luar nikah dengan salah satu sahabat dari Kate Middleton yang bernama Rose Hanbury yang juga merupakan seorang bangsawan, namun telah memiliki suami dan 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Pangeran William sering melakukan pertemuan secara diam-diam dengan Rose, karena William punya kesukaan atau fantasi lain dalam hubungan suami istri. Sedangkan istrinya ini terlalu kuno untuk hal itu. Dan ternyata isu perselingkuhan Pangeran William itu sudah pernah ramai dibicarakan di tahun 2019 lalu. Dan sempat menjadi trending topik di Twitter dengan tagar #PrinceOfPegging. Anehnya, isu itu justru diabaikan oleh keduanya. Tak heran jika isu perselingkuhan Pangeran William nyaris setiap tahun kembali mencuat. Pemilik nama lengkap William Arthur Philip Louis ini berhasil mencatatkan namanya sebagai salah satu anggota kerajaan Inggris yang berhasil menempuh pendidikan hingga ke jenjang universitas. Terdengar biasa aja kan? Tapi faktanya ternyata memang gak banyak anggota kerajaan Inggris yang menempuh pendidikan hingga ke tingkat universitas. Ya mereka udah kaya raya, udah sukses, ngapain juga Harry, mungkin begitu ya berpikirnya ya. Dan saudaranya Putri Margaret pun tidak melanjutkan pendidikan formal di universitas. Selain itu, Pangeran William juga tercatat sebagai anggota kerajaan pertama yang masuk ke sekolah khusus pria terbesar di Inggris, yaitu Eton College pada tahun 1995. Dia ini dianggap mendobrak tradisi kerajaan karena para anggota kerajaan itu biasanya bersekolah di Gordonstoun School. Dan selama bersekolah, nilai-nilainya itu selalu bagus juga. Jadi untuk anak-anak di kerajaan Inggris itu ada sekolah khusus ya. Tapi Pangeran William ini nggak mau. Jadi dia memilih untuk sekolah di luar sekolah khusus untuk anak-anak bangsawan ya. Itu yang dikatakan tadi sebagai pendobrak ya. Wataknya mirip-mirip ibunya ya. Karena memang dari rakyat biasa ya. Wah, bener-bener pangeran yang mendambakan ya. Belum lagi sebelum masuk universitas, ia pernah juga bergabung dengan salah satu badan amal ternama Inggris, International Raleigh. Di sana, ia ikut dalam program menjadi guru anak-anak di wilayah selatan Chile selama sekitar 10 bulan. Juga nih pernah bekerja di beberapa peternakan di Inggris dan melakukan kegiatan sosial di Afrika. Dan ternyata setelah resmi lulus dari pelatihan pilot helikopter di Royal Air Force College Cranwell, ia bekerja nyaris 8 tahun untuk organisasi Angkatan Udara Kerajaan, yaitu Royal Air Force Search and Rescue Force, untuk menjalankan misi penyelamatan, dan selama itu pula gajinya mencapai 700 juta rupiah per tahun, yang ia sumbangkan ke badan amal. Aduh, udah pangeran mulia lagi. Jadi selama 8 tahun dia bekerja ya, gajinya itu per tahun 700 juta, itu tidak diambil ya, disumbangkan ke badan amal ya. Ya gimana lagi ya, dia udah terlahir untuk jadi orang kaya raya, tapi luar biasa ya anunya, jiwa sosialnya ya. Cocok ini yang mulia. Ada lagi nih yang menarik dari kehidupan sang pangeran. Jadi waktu kecil itu ternyata ia dididik tanpa diberitahu bahwa kelak ia akan menjadi raja. William kecil di usia 7 tahun bahkan pernah pengen gabung bersama anggota kepolisian agar ia bisa melindungi ibunya. Sayangnya, cita-cita itu nggak bisa diraih karena ia ditakdirkan untuk menjadi Raja Inggris kelak. Kini, di usianya yang ke-40 tahun, tercatat ia memiliki kekayaan sekitar 445 miliar rupiah. Kekayaan itu didapatkan dari warisan mendiang putri Diana, dan ketika nenek buyutnya Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon meninggal di tahun 2002 lalu. Dan kini setelah ayahnya menjadi raja, dan secara otomatis ia ikut mendapatkan gelar baru. Dan tentu saja kekayaannya akan ikut bertambah.
Diperkirakan saat ini kekayaannya mencapai 100 juta dolar atau sekitar 1,5 1,5 triliun ya. Jadi kekayaan ini meningkat setelah Ratu Elizabeth wafat ya, karena otomatis warisannya itu ke anak-anaknya, cucunya ya, sehingga yang semula hanya 445 miliar menjadi 1,5 triliun rupiah, meningkat hampir 3 kali lipat ya. Awalnya Pangeran William mendapat satu wilayah baru untuk dipegang, yaitu The Duchy of Cornwall alias Kadipaten Cornwall. Kegiatan utama Kadipaten ini adalah pengurusan lahan perkebunan yang luas banget, mencapai 130.000 hektar. Diperkirakan penghasilan bersih dari sewa properti dan lahan dari wilayah perkebunan ini mencapai 19 triliun rupiah setiap tahunnya. Wah, dari situ aja udah 19 triliun hasilnya. Cukup per tahun itu, bayangkan. Jadi cukup di rumah saja, diam di rumah sudah dapat hasil ya. Jadi dari situ saja sudah banyak sekali hasilnya ya, 19 triliun per tahun dari sewa lahan. Ini nggak usah ngapa-ngapain udah hampir berarti 1 triliun per bulan lebih ya itu. Ya udah terlanjur kaya ya, terlahir menjadi orang kaya raya, menjadi pangeran ya. Begitulah itu namanya, udah menjadi garisnya ya. Jadi itulah tadi video tentang bagaimana kondisi penerus tahta kerajaan Inggris setelah wafatnya Ratu Elizabeth. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.